Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu yang berjudul tentang strategi lokasi. Nah, di sini saya Nurhaliza sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian strategi lokasi. Masalah lokasi sangat mempengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Misalnya biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk atau produk jadi yang keluar dari perusahaan dapat mencapai 1/4 dari harga jual produk. Selain itu, lokasi juga dapat mempengaruhi biaya pajak, upah, biaya bahan baku, dan sewa. Keputusan mengenai lokasi harus diambil perusahaan sesekali saja, biasanya karena permintaan yang telah melebihi kapasitas produk yang ada atau karena perubahan produktivitas, tenaga kerja, perubahan nilai tukar, biaya-biaya, dan sikap masyarakat setempat. Pilihan-pilihan dalam lokasi meliputi yang pertama tidak pindah, tetapi memperluas fasilitas yang ada. Yang kedua, mempertahankan lokasi sekarang dan menambah fasilitas lain di tempat yang lain. Dan yang ketiga, menutup fasilitas yang ada atau pindah ke lokasi yang lain. Keputusan lokasi bergantung pada tipe bisnis. Untuk lokasi industri, strategi yang digunakan biasanya adalah strategi untuk meminimalkan biaya, meskipun inovasi dan kreativitas juga sangat penting. Untuk bisnis eceran dan jasa profesi, strategi yang digunakan difokuskan pada memaksimalkan pendapatan. Walaupun demikian, strategi lokasi pemilihan gudang bisa ditentukan oleh biaya serta kecepatan pengiriman. Tujuan strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari lokasi bagi perusahaan. Lokasi adalah merupakan pendorong biaya dan pendapatan, maka lokasi seringkali memiliki kekuasaan untuk membuat strategi bisnis perusahaan. Kunci bagi perusahaan multinasional dalam setiap industri utama, dari automobil hingga telepon seluler, sekarang memiliki atau sedang merencanakan keberadaan dalam masing-masing pangsa pasar utama mereka. Keputusan lokasi untuk mendukung strategi biaya yang rendah memerlukan pertimbangan tertentu secara hati-hati. Mungkin cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Khotijah Anissa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang B faktor-faktor yang mempengaruhi strategi lokasi. Selain globalisasi, masih ada sejumlah faktor lain yang mempengaruhi keputusan lokasi, diantaranya yaitu 1. Produktivitas tenaga kerja. 2. Risiko nilai tukar dan mata uang. 3. Biaya-biaya. 4. Sikap. 5. Kedekatan kepada pasar. 6. Kedekatan kepada pemasok. Dan yang ketujuh, kedekatan kepada pesaing. Selanjutnya C. Metode yang digunakan dalam strategi lokasi. Yang pertama, metode pemeringkatan faktor. Metode pemeringkatan faktor sering digunakan karena mencakup variasi faktor yang sangat luas, mulai dari pendidikan, rekreasi, sampai ke ahli tenaga kerja. Metode pemeringkatan faktor mempunyai 6 tahap. Yang pertama, mengembangkan daftar faktor-faktor terkait. Yang kedua, menetapkan bobot pada setiap faktor. Yang ketiga, mengembangkan suatu skala untuk setiap faktor. Yang keempat, meminta manajer menentukan skor setiap lokasi untuk setiap faktor. 5. Mengalihkan skor itu dengan bobot dari setiap faktor. 6. Membuat rekomendasi yang didasarkan pada skor laba maksimal. 2. Analisis titik impas lokasi. Merupakan penggunaan analisis biaya volume produksi untuk analisis titik untuk membuat suatu perbandingan ekonomis terhadap alternatif lokasi. 3 tahap dalam analisis titik impas adalah: yang pertama, tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Yang kedua, plot biaya untuk setiap lokasi. Yang ketiga, pilih lokasi yang biaya totalnya paling rendah. 3. Metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi merupakan teknik matematis yang digunakan untuk menentukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Langkah pertama dalam metode gravitasi adalah menetapkan lokasi pada suatu sistem koordinat. Metode ini mengasumsikan biaya secara langsung berimbang pada jarak dan jumlah yang dikirim. 4. Metode transportasi.
Tujuan dari metode transportasi adalah untuk menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik penawaran ke beberapa titik permintaan agar dapat meminimalkan produksi total dan biaya transportasi. Walaupun teknik programan linier dapat digunakan untuk menyelesaikan jenis masalah ini, telah dikembangkan algoritma bertujuan khusus yang lebih efisien untuk aplikasi transportasi. Model transportasi memberikan solusi awal yang pantas, kemudian perbaikan bertahap dilakukan hingga solusi optimal dicapai. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rifani Sihota. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi materi bagian B, yaitu strategi lokasi pada industri jasa. Analisis lokasi di sektor industri terfokus pada minimalisasi biaya, sementara fokus pada sektor jasa ditujukan untuk memaksimalkan pendapatan. Hal ini disebabkan karena perusahaan manufaktur mendapati biaya cenderung sangat berbeda di antara lokasi-lokasi yang berbeda, sementara perusahaan jasa mendapati lokasi sering berdampak terhadap pendapatan daripada biaya. Oleh karena itu, bagi perusahaan jasa, lokasi yang spesifik kerap lebih mempengaruhi pendapatan daripada mempengaruhi biaya. Hal ini berarti fokus lokasi bagi perusahaan jasa seharusnya adalah pada penetapan volume bisnis dan pendapatannya. Terdapat 8 komponen utama volume dan pendapatan perusahaan jasa, yaitu yang pertama, daya beli di wilayah yang dapat menarik pelanggan. Yang kedua, kesesuaian antara jasa dan citra perusahaan dengan demografi wilayah yang dapat menarik pelanggan. Ketiga, persaingan di wilayah tersebut. Keempat, kualitas persaingan. Kelima, keunikan lokasi perusahaan dan pesaing. Keenam, kualitas fisik, fasilitas, dan bisnis di sekitarnya. Ketujuh, kebijakan operasional perusahaan. Dan terakhir yang kedelapan, kualitas manajemen. Analisis yang realistis dari faktor-faktor di atas dapat memberikan gambaran yang layak mengenai pendapatan yang diharapkan. Teknik-teknik yang digunakan dalam sektor jasa meliputi analisis korelasi, perhitungan lalu lintas, analisis demografis, analisis daya beli, metode pemeringkatan faktor, metode pusat gravitasi, dan sistem informasi geografis. Baiklah, kita masuk ke materi yang berikutnya, bagian E, yaitu tujuan strategi lokasi. Penentuan lokasi yang tepat akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam hal antara lain: yang pertama, melayani konsumen dengan memuaskan; yang kedua, mendapatkan bahan mentah kontinu dalam harga layak dan memuaskan; yang ketiga, mendapatkan tenaga kerja yang cukup; dan yang terakhir, keempat, memungkinkan perluasan perusahaan di kemudian hari. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.